Bab 4409. Aku akan membayar semua batu roh. Meskipun jumlahnya tidak tentu, namun lebih baik daripada tidak ada sama sekali, setidaknya juga merupakan keuntungan. Segera hubungi Tuan bahwa Erik sudah muncul. Di luar lapangan pada saat ini, seorang kultivator yang berdiri di atas bukit bersama sekelompok kultivator sambil memandang Erik dari atas itu berbicara pada seseorang di sampingnya. Erik sudah muncul. Bahkan pergi melihat keadaan pengumpulan kemelekatan jiwa. Di sebuah istana di puncak gunung sebelah, Henkili yang sedang duduk berkultivasi segera membuka mata dan ekspresinya berubah saat mendengar laporan dari bawahannya. Apakah dia benar-benar berlatih teknik peleburan jiwa? Jika tidak, mengapa dia begitu membutuhkan kemelekatan jiwa? Mata Henkili seketika berkedip. Sebelumnya, Henkili dan Yudhirayin curiga bahwa Erik pada akhirnya akan memilih menggunakan teknik peleburan jiwa untuk memulihkan kerohaniannya di bawah kondisi panik. Namun, saat mereka ingin mencobanya, mereka ditolak oleh Erik. Oleh karena itu, Henkili mengutus bawahan berjaga-jaga di lapangan Kingzu untuk mengamati kondisi. Tidak disangka, mereka benar-benar mendapatkan jejak Erik hari ini. Jika benar-benar seperti itu, sungguh sangat baik. Teknik peleburan jiwa adalah suatu cara tanpa jalan kembali. Erik benar-benar ingin mati jika menggunakan teknik ini untuk memulihkan kerohanian. Namun, semua hal ini belum bisa sepenuhnya dipastikan. Sebaiknya dia mencari tahu sendiri. Apakah sudah memberitahu Tuan Ying? Henkili berdiri dan bertanya pada bawahannya. Aku sudah pergi ke Longzu, tapi Tuan Ying sedang bermeditasi. Dia tidak mengizinkan siapapun mengganggunya, ujar pemuda itu dengan sopan. Mengapa Yudhira selalu bermeditasi akhir-akhir ini? Sepertinya ada sesuatu dengannya, ujar Henkili sambil mengerutkan kening. Bagi Henkili, apakah Erik sedang mencari jalan mati bagi diri sendiri adalah hal yang paling menarik minatnya saat ini. Namun bagi Yudhirayin, apakah bisa melewati bencana besar selanjutnya adalah hal terpenting. Dibandingkan dengan hal ini, masalah Erik jelas tidak penting lagi. Jika dia tidak pergi, aku akan pergi sendiri, aku juga bisa mengetahui jawabannya. Henkili mengenakan pakaian dan keluar dari istana bersama beberapa orang. Bocah Qin, mengapa kamu seperti glowing dark pearl yang sangat menusuk mata? Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak lama setelah lapangan itu menjadi ramai, Tetua Di, Kepala Sukili dan Master Obat yang juga datang. Saat melihat Erik menjadi keberadaan yang paling menonjol di lapangan itu, Tetua Di mengejeknya. Itu hanyalah metode pemulihan kerohanian. Mengapa kalian tidak bermeditasi untuk memulihkan diri, tetapi datang ke sini? Tanya Erik sambil tersenyum. Tentu karena ingin memberikan benda bagus kepadamu. Tetua Di memberi isyarat melalui mata, kemudian kepala Sukuli, Master Obat Yan dan yang lainnya tersenyum sambil mengeluarkan satu persatu toples penyimpanan jiwa. Apakah kalian tidak beristirahat tadi malam dan pergi ke sekitar wilayah laut untuk mengumpulkan kemelekatan jiwa? Erik segera merespon dan sedikit terharu. Dalam 2 hari ini, mereka tidak membersihkan tanah berbahaya di Pulau Emas. Kemelekatan jiwa yang dikumpulkan beberapa tetua itu sebelumnya juga telah diserahkan kepada Deviena Chu dan yang lainnya. Maka dari itu, kemelekatan jiwa di dalam toples penyimpanan jiwa di tangan mereka sekarang jelas baru saja diperoleh. Selain seperti para kultivator yang membunuh iblis monster di pulau sekitar itu, tidak ada kemungkinan lain lagi. Pagi keesokan hari merupakan pertarungan untuk membersihkan tanah berbahaya Pulau Emas yang terakhir. Tetapi, Tetua Di dan yang lainnya mengorbankan kesempatan beristirahat dan pergi mengumpulkan kemelekatan jiwa untuknya, sehingga bisa dibayangkan betapa pedulinya mereka padanya.
Hasil pengumpulan kami tidak termasuk banyak, tapi pengumpulan tuan istana yang sangat banyak, namun dia tidak bisa datang dan meminta bantuanku untuk menyerahkannya kepada Deviena Chu. Karena kamu ada di sini, aku serahkan kepadamu saja. Tetua tersenyum, tepat ketika dia hendak menyerahkan toples penyimpanan jiwa kepada Erik. Haha, teman seiman Qin, kamu sungguh sangat sibuk. Akhirnya aku berjumpa denganmu hari ini. Pada saat ini juga, terdengar suara tawa dari tempat yang tidak jauh. Kemudian, Hengki Li segera berjalan datang dengan beberapa orang dari kota F. Hengki Li, untuk apa kamu datang ke sini? Ekspresi tetua Di dan yang lainnya seketika berubah. Mereka tidak bersikap baik saat menghadapi Erik yang licik itu. Aku mendengar bahwa teman seiman Qin sedang berusaha mengumpulkan kemelekatan jiwa dalam beberapa hari ini. Aku sedikit bingung, jadi aku ingin menanyakan kondisi yang sebenarnya, ujar Hengki sambil tersenyum tanpa memedulikan tatapan orang lain. Teman seiman Qin, apa rencanamu dari mengumpulkan kemelekatan jiwa? Hengki menatap Erik. Apakah karena kamu ingin menggunakan teknik peleburan jiwa untuk memulihkan kerohanian? Hengki tidak berbelit-belit lagi, dia langsung mengungkapkan tujuan dia datang ke sini. Hal ini sepertinya tidak berkaitan denganmu. Haha, bagaimana mungkin tidak ada kaitannya, ujar Hengki sambil tersenyum. Aku yang memberikan teknik peleburan jiwa kepada teman seiman Qin. Aku tentu berhak mengetahui apakah teman seiman Qin menggunakannya atau tidak. Teman seiman Li, jangan beranggapan kalau aku tidak mengetahui isi pikiranmu, ujar Erik dengan santai. Baik aku menggunakannya atau tidak, aku tentu akan memberi kesimpulan setelah pulih. Hal ini tidak ada hubungannya denganmu sekarang. Jangan begitu waspada padaku, ujar Hengki sambil menggelengkan kepala. Kita semua bekerja sama sekarang. Jika teman seiman Qin benar-benar membutuhkan kemelekatan jiwa untuk memulihkan kerohanian, aku sebagai pejuang kebanggaan kota F juga akan memberi sedikit bantuan kepada teman seiman. Oh, bantuan seperti apa yang ingin kamu berikan? Ujar Erik sambil mengangkat alis. Jika teman seiman Qin benar-benar memulihkan kerohanian dengan kemelekatan jiwa, aku akan membayar semua batu roh yang kamu habiskan untuk membeli kemelekatan jiwa hari ini. Bagaimana? Hengki memutar-mutar bola matanya dan tersenyum. Dia juga tahu bahwa Erik tidak mudah dihadapi. Jika tidak memberi sedikit keuntungan, dia mungkin tidak akan mengatakan apa yang sebenarnya dengan mudah. Namun, jika Erik benar-benar terbukti menyembuhkan cedera jiwa dengan kemelekatan jiwa, dia bisa menyadari sedikit petunjuk dari hal tersebut. Tampaknya, Hengki benar-benar bersikeras harus mengetahui metode pengobatannya. Mendengar ucapannya, Erik tersenyum dingin. Hengki begitu tertarik dengan apakah dia menggunakan kemelekatan jiwa untuk memulihkan jiwa dewa atau tidak, pasti karena dia ingin Erik segera mati. Boleh, karena teman seiman Li sangat ingin membantu, aku akan menerimanya. Terhadap hal ini, Erik sama sekali tidak berniat menolaknya. Batu roh yang dimiliki terbatas, dia tentu akan menerima semua pemberian Hengki. Tetua Di, minta Deviena untuk menghitung kemelekatan jiwa yang kalian miliki. Erik kemudian bersiara terhadap beberapa tetua itu. Ini. Tetua Di dan kepala suku Li tersenyum pahit, mereka tidak berencana menukarkan semua kemelekatan jiwa ini dengan batu roh. Lagi pula, teman seiman Li yang membayar, kalian tidak perlu segan dengannya, ujar Erik sambil mengedipkan mata. Benar, Deviena, hitunglah jumlahnya. Tetua Di segera merespon, untuk apa mereka keberatan dalam menerima batu roh dari Hengki. Lagi pula, mereka bisa memberi batu roh yang didapatkan kepada Erik. Lihat baik-baik, kemelekatan jiwa yang kami kumpulkan sangat lengkap, jangan membelinya dengan harga rendah.
Kepala Sukuli juga tersenyum dan segera memberikan toples penyimpanan jiwa kepada mereka. Saat melihat adegan itu, sudut mulut Hengki berkedut. Erik benar-benar sangat licik, dia jelas ingin menipu batu roh darinya. Namun, demi mengetahui yang sebenarnya, Hengki juga tidak keberatan dengan jumlah batu roh yang harus dikeluarkan. Teman seiman Qin, aku boleh memberikan batu roh kepadamu, tapi bagaimana dengan metodemu? Ujar Hengki dengan mendesaknya. Hal ini mudah diselesaikan, aku akan menunjukkannya kepadamu sekarang juga, ujar Erik. Bersambung.